Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah hanya fokus di satu saham itu menarik? Kamu mungkin tidak sadar hal ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, saya mau bahas satu topik yang bisa dikatakan fresh karena jarang dibahas. Bukan hanya di channel ini, tapi juga di berbagai channel seputar keuangan. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pemahaman baru kepada kamu. Dan seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian jadi tanggung jawab kamu sendiri. Apakah kamu pernah berpikir tentang bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja dan tidak melakukan diversifikasi? Artinya, portofolio yang dimiliki hanya berada pada satu saham yang kamu yakin bisa di-hold dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan kata lain, tidak ada diversifikasi saham yang dilakukan. Pertanyaannya, apakah hal ini efektif atau malah hanya memperbesar risiko? Sebenarnya ada dua pepatah yang bertolak belakang tentang investasi. Ada yang mengatakan bahwa jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Karena jika keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Tapi di sisi lain, ada juga statement keuangan yang terkenal, yang jika diterjemahkan akan berbunyi kira-kira seperti ini. Diversifikasi adalah perlindungan dari ketidaktahuan. Ini tidak masuk akal jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Nah, jadi diversifikasi itu sebenarnya penting atau tidak? Ingat, yang dibicarakan di sini adalah diversifikasi untuk orang-orang yang modalnya masih receh. Artinya bukan mereka yang punya uang ratusan miliar atau bahkan triliunan seperti Lokenholm, Warren Buffett, dan berbagai pelaku pasar modal yang sudah sangat hebat. Untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan apabila hanya fokus di satu saham saja. Pada akhirnya, kita bisa tentukan sendiri apakah fokus di satu saham saja memberikan lebih banyak keuntungan atau malah memperbesar risiko. Karena selalu ingat, ujung dari setiap strategi yang dilakukan adalah berharap potensi keuntungan akan lebih besar dibandingkan kemungkinan risikonya. Meski begitu, ingat bahwa satu saham yang difokuskan di sini adalah saham yang sudah diyakini bagus, bukan saham lucu-lucu yang kamu sendiri tidak tahu dengan jelas tentang perusahaan itu. Dengan kata lain, pastikan saham yang dibeli itu adalah saham yang sudah kamu analisa, yakini, dan proyeksikan kinerjanya di masa depan. Sekarang mari kita bahas kilas tentang kelebihan dan kekurangan jika hanya fokus di satu saham di portofolio. Kelebihan pertama, memungkinkan portofolio tumbuh lebih cepat. Konsep berpikir yang perlu kamu pahami adalah semakin sedikit diversifikasi akan berdampak lebih signifikan di portofolio. Begitu juga sebaliknya. Artinya, apabila harga sahamnya naik, portofolio yang paling berdampak adalah mereka yang punya jumlah saham yang lebih sedikit. Agar lebih jelas, mari simak perbandingan berikut ini. Misalnya ada dua investor yaitu A dan B. Investor A hanya punya satu saham dan investor B punya 10 saham di portofolio. Investor A hanya mampu hasilkan profit 15% setahun dari satu saham yang dia pegang. Sedangkan investor B dari 10 saham yang dia pegang itu profitnya variatif, yaitu 3-100%. Pertanyaannya, manakah yang portofolionya tumbuh signifikan? Jawabannya adalah tergantung. Titik penentu besar tidaknya pertumbuhan profit bukan dari seberapa besar persentase profit yang didapat, tapi seberapa banyak dana yang ada dari saham yang naik signifikan itu. Katakanlah investor A dan B sama-sama menempatkan dana 100 juta. Investor A akan memiliki portofolio 115 juta di akhir tahun apabila sahamnya naik 15% setahun karena hanya punya satu saham. Sedangkan investor B, meski ada saham yang naik 100%, tapi jika alokasi dana di saham itu hanya 5 juta rupiah, hasilnya tidak terlalu signifikan. Dengan alokasi dana seperti yang ada di tabel di bawah ini, nanti akan kamu lihat, secara total portofolio hanya tumbuh 13,92% atau menjadi 113,92 juta saja. Artinya, investor A yang hanya profit 15% akan menghasilkan pertumbuhan portofolio yang lebih tinggi dibanding investor B yang mampu profit 3 hingga 100%. Ini merupakan tabelnya. Sebagai informasi, tabel ini merupakan satu pembahasan di ebook di stock market. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan chat di nomor WA di akhir video. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa profit yang dihasilkan oleh investor B cukup fluktuatif dari 3% hingga 100%. Nah, tapi meskipun ada saham yang profitnya 100%, alokasi modalnya hanya 5% dari keseluruhan dana. Dengan kata lain, hanya 5 juta dari total modal 100 juta.
Nah, apakah dampaknya? Meskipun terjadi kenaikan profit sebanyak 100%, yang mana profit 5 juta rupiah, tapi jika ditotal, maka total keuntungannya hanya 13.920.000 saja, atau growth-nya 13,92%, seperti yang tadi kita bahas. Padahal, investor A memiliki satu saham saja yang naik 15% setahun, tapi profitnya bisa mencapai 15 juta atau portofolio naik 115 juta. Pertanyaannya, kenapa investor A yang memiliki profit relatif lebih rendah dibandingkan investor B memiliki pertumbuhan portofolio yang lebih besar? Jawabannya tentu saja karena alokasi dana investor A itu secara total berada pada satu saham saja yang naik 15%. Sedangkan investor B meskipun sempat profit 100%, tapi alokasi dana di saham yang profit 100% itu hanya 5% atau 5 juta rupiah saja. Itulah yang menjadi alasan kenapa orang-orang yang menghasilkan profit dari saham yang terkonsentrasi atau hanya memiliki sedikit sekali jenis saham di portofolio biasanya akan merasakan pertumbuhan portofolio yang jauh lebih signifikan. Tentu saja ini dengan catatan seperti perbandingan yang kamu lihat pada video kali ini. Kalau kamu sudah lihat manisnya, sekarang mari kita bahas pahitnya. Seperti yang kamu tahu, potensi profit dan potensi loss merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Artinya jika kamu punya potensi profit yang besar, di sisi lain kamu juga punya potensi loss yang sama besarnya. Dari contoh tadi, misalkan kita buat skenario yang terbalik. Dengan dana 100 juta, apabila investor A rugi 15%, total portofolionya akan berkurang 15 juta. Tapi untuk investor B, meski sahamnya delisting atau rugi 100%, apabila dana alokasinya hanya 5 juta di saham itu, maka portofolionya hanya turun 5 juta. Di sini kita asumsikan tidak memperhitungkan 9 saham lain yang dimiliki investor B. Dari skema sederhana ini, sebenarnya kita jadi tahu maksud dari statement tadi yang mengatakan bahwa diversifikasi adalah perlindungan dari ketidaktahuan. Ini tidak masuk akal jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Saya pribadi setuju dengan statement ini, di mana seberapa yakin dan paham kita terhadap sebuah saham akan menentukan seberapa banyak porsi alokasi di saham itu. Artinya, apabila sangat yakin dengan saham itu, ada kemungkinan bisa mengalokasikan 100% dana pada satu saham itu saja. Tentu saja dengan catatan kamu sudah pertimbangkan potensi resikonya juga seperti simulasi yang tadi sudah dibahas. Di sisi lain, apabila belum terlalu yakin dengan saham itu, tentu saja tidak menjadi bijak jika langsung mengalokasikan 100% dana pada satu saham saja. Dengan kata lain, besarnya alokasi dana di satu saham bergantung pada keyakinan kamu di saham itu. Selain itu, poin lain yang akan sangat berdampak adalah pemahaman terhadap saham yang dimiliki. Orang-orang yang punya sedikit saham di portofolio mungkin lebih tahu banyak dari saham itu dibandingkan mereka yang punya 20 saham di portofolio. Maksudnya, semakin sedikit saham yang kamu punya, seharusnya kamu lebih paham karakter saham dan perusahaan tersebut. Hal itu cukup berbeda dengan orang yang punya saham dengan jumlah yang banyak, misalnya 20 saham. Rasanya cukup sulit jika dia mengetahui dengan detail 20 saham tersebut, baik dari sisi karakter maupun perusahaan. Apakah kamu pernah menemukan orang yang jago analisa saham tertentu? Misalnya, ada orang yang hebat menganalisa pergerakan harga BBCA dan bisa proyeksi kira-kira kinerja ke depan baik dari laba maupun dividennya seperti apa. Atau mungkin terkadang mereka tahu kapan saham ini cenderung akan naik dan mengalami koreksi. Ada juga yang ahli saham pertambangan. Biasanya mereka punya feeling yang kuat apabila harga saham batubara akan naik dan turun. Begitu juga dengan harga batubara dunia yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan batubara. Dari manakah semua keahlian itu diperoleh? Meski tentu harus melakukan analisa, tapi salah satu faktor yang menurut saya berpengaruh adalah karena mereka selalu atau sering melihat saham tersebut. Entah itu pergerakan harga, berita tentang emiten, kinerja perusahaan, corporate action, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, semakin sering mereka akrab dengan saham itu, memperbesar kemungkinan mereka tahu seluk-beluknya. Bukankah ini berkaitan dengan statement bijak dari Bruce Lee yang berkata, "Saya tidak takut kepada orang yang berlatih 10.000 jurus sebanyak 1 kali, tetapi saya takut kepada orang yang berlatih 1 jurus sebanyak 10.000 kali." Apakah sampai di sini kamu mendapatkan pemahaman yang baru? Poin kedua yang ingin saya bahas berkaitan dengan statement jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Biasanya orang mendefinisikan statement ini dengan arti jangan hanya beli satu saham, karena apabila sahamnya turun, kerugian akan jadi sangat besar. Tapi saya mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika statement itu kita artikan seperti ini? Jangan langsung taruh semua uang ke dalam satu saham, karena jika sahamnya turun, kamu langsung tidak punya peluru untuk beli lagi.
Maksud saya di sini adalah kita bukan fokus ke jumlah sahamnya, tapi kita bahas tentang jumlah alokasi dana untuk sekali pembelian. Dengan kata lain, fokus di sini adalah money management. Meski sahamnya hanya fokus satu, tapi jika money managementnya dialokasikan dengan baik, potensi kerugian dapat diminimalisir. Artinya, apabila kamu fokus di satu saham, berarti untuk memperkecil potensi risiko, kamu bisa gunakan money management. Karena di sini seakan-akan ada batasan di mana kamu hanya membeli satu saham. Keuntungan jika punya satu saham adalah kamu tidak perlu membagi dana yang kamu miliki ke beberapa saham untuk average down, melainkan hanya fokus di satu saham saja untuk menentukan harga terbaik untuk dibeli. Contoh, apabila kamu punya 5 saham dan ada 3 saham yang turun, kamu mungkin harus menghitung alokasi dana ke 3 saham itu. Jika dana tersisa 30 juta, kamu perlu membagi 30 juta itu ke dalam 3 saham. Hal berbeda jika kamu hanya punya satu saham. Dengan dana 30 juta, kamu bisa mengalokasikan semua dana itu ke satu saham saja. Jadi, tidak bingung untuk alokasinya untuk dipecah-pecah ke beberapa saham. Saya sudah pernah bahas beberapa video tentang money management yang semoga bisa memberikan banyak pemahaman baru kepada kamu. Ingat, yang fokus di sini adalah money management. Dengan kata lain, tujuan dari money management ini adalah untuk memperkecil potensi risiko apabila harga saham turun signifikan. Agar lebih jelas, mari langsung simak saja pembahasannya. Di tengah pasar saham yang sulit ditebak ini, kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar psikologi tidak dipermainkan market dan memiliki strategi yang jelas dengan mempertimbangkan potensi risiko terburuk yang mungkin terjadi. Nah, apabila kamu ingin belajar lebih detail tentang hal itu, mungkin video yang sudah pernah saya upload beberapa waktu sebelumnya bisa membantu. Silahkan ditonton dan semoga ada manfaat baru yang kamu peroleh. Saya tertarik juga membahas lebih jauh tentang money management, terutama money management saat harga saham turun signifikan. Sekarang, kita coba lihat contoh simulasi dari Pak Lo Keng Hong yang pernah beli saham Bumi, nyangkut, average down, dan akhirnya bisa profit besar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat contohnya seperti apa. Artikel ini kamu bisa baca bahwa di tahun 2012, harga saham Bumi sekitar Rp1.000, tapi kemudian turun hingga menyentuh angka 50 perak. Saat kondisi itu terjadi, LKH terus membeli saham Bumi dan melakukan average down. Pada akhirnya saham ini naik ke angka 500 dan LKH mampu keluar dari situ. Artikel lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada berikut ini. Dari contoh itu ada dua kondisi pergerakan harga saham. Pertama, saat harga saham turun dari 1000 ke 50, berarti terjadi penurunan sekitar 95%. Itu artinya jika diasumsikan LKH beli saham Bumi di harga 1000, berarti floating loss-nya mencapai 95%. Meski begitu, kita hanya berasumsi saja, karena tidak tahu secara pasti di harga berapa dia membeli saham ini. Kondisi kedua, harga saham Bumi yang sebelumnya tidur di gocap, tiba-tiba naik hingga ke angka 500, dan LKH berhasil keluar di situ. Artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 900% saat saham Bumi terbang ke 500. Pertanyaannya, agar LKH bisa memperoleh keuntungan minimal 100%, padahal sebelumnya nyangkut besar, bagaimana caranya? Apabila kita asumsikan, LKH membeli saham Bumi di harga 1000, melakukan average down di harga 50, dan menjualnya di harga 500. Artinya, untuk memperoleh keuntungan sekitar 100%, LKH butuh average down minimal 20% dari harga pembelian awal. Lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini. Misalnya, harga belinya adalah 1000 dan kita asumsikan membeli satu lot saja. Berarti total nominalnya adalah Rp100.000. Nah, jika dia membeli lagi di harga 50, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli 4 lot agar bisa memperoleh harga rata-rata 240. Nah, untuk pembelian 4 lot ini membutuhkan dana sekitar 20.000, yang berarti 20% dari dana awal yang dia keluarkan yaitu 100.000. Asumsi ini hanya simulasi saja dan mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Karena saya menggunakan dua harga saja, yaitu diasumsikan LKH melakukan pembelian pertama di harga 1000 dan average down di harga 50. Tentu saja data harga rata-rata dan jumlah dana yang dibutuhkan akan berubah apabila terjadi average down pada beberapa harga selain Rp50. Tapi setidaknya dengan data ini kamu memperoleh gambaran bagaimana melakukan money management khususnya dari kasus LKH ini.
Apabila hanya menggunakan data ini saja, berarti untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% saat menjual sahamnya di harga 500, harga rata-rata sahamnya harus di bawah 250, karena kenaikan dari 250 ke 500 adalah 100%. Dengan asumsi pembelian awal sebanyak 100 lembar atau 1 lot, berarti dibutuhkan average down 400 lembar atau 4 kali lipat lebih banyak pada harga 50 agar harga rata-ratanya menjadi 240, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Artinya dengan harga rata-rata 240, apabila harga sahamnya naik menjadi 500, berarti keuntungan yang diperoleh sekitar di atas 100%. Meski begitu, kamu bisa lihat bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli di harga 50 lebih rendah dibandingkan di harga 1000. Padahal, lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh harga rata-rata 240 adalah 4 kali lipat lebih besar dari harga 1000. Pada contoh ini kita hanya gunakan asumsi 1 lot saja agar mempermudah perhitungan. Intinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana dampak dari average down yang akan mempengaruhi harga rata-rata pembelian. Tentu saja average down tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Coba kamu bayangkan bagaimana jika LKH langsung all in average down saat harga saham di angka 500. Tentu saja harga rata-ratanya bukan lagi 240, tapi menjadi di atas 500 per lembar saham. Inti dari simulasi ini adalah kamu bisa melihat hubungan antara harga pembelian awal dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk average down. Semakin besar dana awal yang kamu keluarkan, membuat dana average down yang dibutuhkan akan semakin besar juga apabila penurunan harga saham tidak terlalu jauh. Pada contoh simulasi ini beruntungnya, harga saham turun 95% dari 1000 ke 50. Jadi di harga 50, dana yang dibutuhkan hanya 20% dari dana awal. Padahal lembar sahamnya harus 4 kali lipat lebih banyak. Coba kamu simulasikan sendiri, bagaimana jika harga saham yang kamu average down hanya turun 50%. Tentu saja dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Saya sudah sempat mengatakan di video-video sebelumnya bahwa money management yang baik menurut saya pribadi akan jauh lebih berguna dibanding metode yang hebat. Kenapa? Metode yang hebat mungkin membantu kamu untuk membeli di harga yang terbaik. Tapi money management lah yang akan menyelamatkan kamu saat harga saham bergerak di luar prediksi atau terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena pada intinya tidak ada metode yang 100% tepat. Jika analisa kita tepat tentu tidak masalah. Tapi bagaimana jika analisa meleset? Plan B apa yang sudah kamu rencanakan selanjutnya? Itulah fungsi money management yang sebenarnya. Bukan untuk mencari profit paling besar, tapi untuk meminimalisir agar jangan sampai rugi terlalu banyak. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang money management lebih detail, mungkin ebook The Stock Market dan strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana ada pembahasan terkait money management yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Pada video ini saya tentu tidak akan mengulangi pembahasan tadi, tapi akan membahas dari sudut pandang yang lebih luas. Ada satu hal menarik yang ingin saya garis bawahi tentang metode nabung saham, yaitu harga rata-rata. Poin ini jarang dibahas dan bahkan sering dilupakan. Bagi kamu yang sudah sering nonton video baca saham, kamu tentu sudah tahu bahwa saya sering mengkaitkan metode nabung saham dan dividend investing, di mana dalam jangka panjang, jika mengumpulkan lembar saham semakin banyak, akan ada saatnya dividen menjadi semakin besar juga. Nah, di video ini, saya tidak akan bahas topik itu lagi, tapi akan membahas dari sisi harga rata-rata. Harga rata-rata merupakan suatu harga yang akan kamu peroleh apabila rutin membeli saham. Artinya semakin rutin kamu beli saham, harga rata-rata juga akan semakin sering berubah. Apabila harga beli kamu semakin tinggi, harga rata-rata semakin tinggi juga. Tapi apabila harga beli kamu semakin rendah, harga rata-ratanya juga akan semakin rendah. Intinya, untuk memperoleh harga rata-rata yang cukup ideal, kamu perlu mengusahakan untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ada beberapa strategi yang mungkin bisa kamu gunakan. Sekarang pertanyaannya, seberapa berpengaruhnya harga pembelian terhadap harga rata-rata? Mari simak dua contoh berikut ini agar kamu punya gambaran. Contoh pertama, diasumsikan beli saham setiap harga turun Rp100. Harga beli awalnya adalah Rp5.000. Dan kita asumsikan terjadi pembelian setiap harga saham turun Rp100. Dengan kata lain, average down dilakukan pada harga Rp5.000 hingga ke Rp4.000. Nah, dengan kondisi ini, harga rata-ratanya menjadi Rp4.500.
Itu artinya terjadi penurunan dari 5.000 ke 4.500 sekitar 10%. Tapi di sisi lain, apabila harga sahamnya naik dari 4.500 ke 5.000, maka ada potensi kenaikan 11%. Contoh kedua, diasumsikan beli saham setiap harga turun Rp200. Nah, itu artinya akan dilakukan average down dari harga 5.000 hingga ke harga 3.000. Dengan kata lain, harga rata-ratanya sekitar Rp4.000 apabila diasumsikan kita membeli dengan lembar saham yang sama. Itu berarti dari angka 5.000 ke 4.000 terjadi penurunan 20%. Tapi apabila dari harga 4.000 naik ke 5.000, maka ada potensi kenaikan 25%. Dari dua contoh tadi, kamu bisa lihat bahwa meskipun hanya selisih Rp100 untuk average down, tapi ternyata pengaruhnya terhadap rata-rata cukup signifikan. Pada contoh 1 diasumsikan akan dilakukan pembelian jika harga turun Rp100. Sedangkan pada contoh 2, diasumsikan akan beli lagi jika harga turun Rp200. Dengan selisih Rp100 saja dari contoh 1 dan contoh 2, ternyata bisa berpengaruh Rp500 pada harga rata-rata. Harga rata-rata contoh 1 adalah Rp4.500, sedangkan pada contoh 2 adalah Rp4.000. Tidak hanya sampai di situ saja, ternyata potensi kenaikan contoh 1 hanya 11% saja, dari Rp4.500 ke Rp5.000. Sedangkan potensi kenaikan contoh 2 mencapai 25% apabila harga sahamnya kembali ke harga Rp5.000 dengan harga rata-rata Rp4.000. Artinya dengan selisih Rp500 saja sudah memberikan perbedaan potensi profit yang signifikan dari yang awalnya 11% di contoh 1 menjadi 25% di contoh 2. Itu artinya dari 11% ke 25% sebenarnya terjadi kenaikan hingga 1 kali lipat. Apabila 11% kita kalikan 2. Padahal selisih harga average down contoh 1 dan 2 hanya Rp100 saja. Di sini menarik bukan? Contoh ini memperlihatkan fakta menarik bahwa dengan harga rata-rata yang berbeda akan membuat potensi profit jadi lebih besar. Selain itu, tentu saja modal untuk average down di contoh 2 akan lebih rendah dibanding contoh 1. Pada contoh 2, kamu hanya butuh total dana sekitar 4,4 juta, sedangkan pada contoh 1, kamu butuh dana 4,95 juta. Dengan dana yang lebih rendah pada contoh 2, menawarkan potensi profit yang lebih besar hingga 25%. Apakah hal ini tidak menarik? Ibaratnya, kamu diberikan kesempatan untuk profit lebih besar, padahal modal kamu lebih kecil dari orang lain. Ingat, potensi profit yang kita bicarakan di sini apabila harga saham kembali ke harga awal pembelian, yaitu Rp5.000. Artinya saya tidak sedang membahas harga saham yang naik terlalu tinggi, tapi hanya membahas harga saham yang kembali ke angka awal. Coba kamu bayangkan apa jadinya jika harga saham naik lebih tinggi dari Rp5.000. Tentu saja selisih potensi keuntungan antara contoh 1 dan 2 akan lebih signifikan. Padahal jika dilihat sekilas, sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu jauh antara harga rata-rata contoh 1 dan 2. Tapi kenapa potensi keuntungannya bisa beda signifikan? Dari contoh ini kamu bisa lihat bahwa harga rata-rata punya pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan portofolio di masa depan. Jika berbicara tentang dividen, selisih harga rata-rata tentu berpengaruh juga. Namun di sini, saya tidak ingin bahas dari aspek dividen, melainkan hanya capital gain saja. Inti dari pembahasan ini adalah saya mau tunjukkan bahwa jangan sembarangan average down. Selalu punya dana ekstra untuk membeli di harga yang lebih rendah, sehingga berpotensi memperoleh harga rata-rata yang jauh lebih rendah. Gunakan money management yang baik, agar dana kamu tidak cepat habis. Jangan latah average down, hanya karena lihat harga saham sudah turun sedikit. Pertimbangkan kemungkinan terburuk, bagaimana jika harga saham turun lebih dalam? Apakah masih punya dana untuk melakukan pembelian? Tidak ada yang salah dengan average down, asalkan kamu tahu saham apa yang kamu beli. Masalahnya, banyak orang yang kurang yakin dengan sahamnya, sehingga pada akhirnya takut sendiri. Floating loss 5% biasa saja, tapi saat floating loss 20%, pikirannya jadi aneh-aneh. Pada akhirnya bukan average down tapi di cut loss. Padahal kinerja perusahaan masih tumbuh dan tidak ada masalah apapun di perusahaan. Alhasil, saat harga berbalik naik, mereka hanya bisa gigit jari karena sudah terlanjur cut loss dan batal memperoleh keuntungan yang maksimal. Statement yang saya sampaikan di sini bukan hanya teori tapi pengalaman pribadi. Saya juga pernah mengalami hal itu sehingga saya bisa menceritakannya dengan yakin. Tapi, dari kejadian itu saya jadi belajar banyak hal baru yang tentunya membuat portofolio bisa tumbuh lebih optimal di masa depan. Pengalaman itu saya bahas lebih detail di ebook Stock for Living. Ada juga beberapa tips yang bisa dilakukan agar tidak galau saat harga saham mengalami penurunan.
Tentu saja tips itu berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya juga pernah mengalaminya sendiri. Untuk info pembelian, silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Kesimpulan, metode nabung saham itu bagus, asalkan sahamnya tepat dan harga belinya juga tidak asal-asalan. Jangan beli saham bagus di harga yang terlalu tinggi, karena tidak efektif juga. Usahakan agar harga beli kamu di angka yang wajar atau rendah, agar harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.